puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan segala nikmatnya yang tidak terhitung, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan sekali lagi juga dengan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga hari ini kita bisa berkumpul di sini, ya, di tempat yang indah ya Bu ya. Nanti untuk akan berbeda dengan di masjid. Baik, hari ini kita rila di Tesbat Cafe, Kamis 18 Mei 2023. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah, Luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah. Boleh Bu kita ini ya, ini power of emak-emak. Semua acara ini dipersiapkan oleh emak-emak ya. Selalu ada kata-kata power emak-emak. Jadi inilah perwujudan dari power emak-emak. Jadi kami panitia mengambil tema mengapa kita harus meminta maaf dan memaafkan. Baik, kepada Bunda Wiwi kami persilakan. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina ghaidha wa 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh cerah, di pagi yang penuh keberkahan, Allah kumpulkan kita di tempat yang luar biasa. Alhamdulillah, Bunda semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang Masya Allah tabarakallah, di cuaca yang Allah turunkan rahmat. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan pagi ini memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Saya berbahagia dan bersyukur masih bisa bermuhajahah, bertatap muka dengan para bunda-bunda yang luar biasa. Karena butuh effort yang luar biasa ya Bunda untuk hadir di majelis ini. Apalagi ini libur. Biasanya kalau libur itu kan hari nyuci nasional ya Bu. Hari nyuci nasional, hari gosok nasional, hari bersih-bersih nasional. Alhamdulillah dengan keridhaan suami, keridhaan anak-anak kita melepas kepergian para bunda. Bahkan mungkin kalau tadi saya dengar ada yang sudah menjadi oma-oma gitu ya. Sama menjadi nenek-nenek. Saya juga meninggalkan cucu saya yang masih di rumah, 2 cucu saya. Juga kalau suami tadi alhamdulillah agendanya sama-sama pagi, jadi sama-sama jalan di pagi hari. Sebelum rila kita ngaji dulu supaya doa Rasul yang Rasul baca di tiap paginya akan menular spiritnya kepada kita. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ini as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Dan hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah. Apa? Rezeki berupa silaturahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita mungkin ada yang beberapa nggak kenal, tapi karena ada ikatan kebaikan, ada ikatan akidah, saling berjabat tangan satu sama lain. Dan itu rezeki Bunda. Rezekinya apa? Pada saat ada tertahu 2 tangan muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, mereka mengikhlaskan, mereka ikhlas pada saat berjabat tangan, maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Masya Allah, hikmatnya luar biasa dan ini rezeki. Kemudian yang terakhir,
Doa yang dilantunkan oleh Rasul di doa yang sama, wariskan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan Allah yang dikabulkan. Mohon maaf. Amal yang dikabulkan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan itu semua, dan itu doa dibaca berulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Rasul sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surganya. Rasul adalah manusia yang terbaik sepanjang zaman, dan Rasul adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul tidak pernah meninggalkan doa di pagi hari. Bunda apa enggak kira-kira doanya? Kita doa dulu ya. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan. Juga yang kedua, nikmat iman Islam, nikmat berubah silaturahim kita hari ini. Alhamdulillah. Allah masih berkenan menitipkan di dada kita masing-masing berupa iman Islam. Saya selalu mengulang-ulang, sifatnya tidak kelihatan namun kita rasakan. Dan dengan nikmat ini sesungguhnya yang akan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Sebanyak apapun harta yang Allah titipkan kepada kita, meninggalkan kita, tinggalkan. Setinggi apapun status sosial yang Allah sematkan pada diri kita, semuanya akan kita akhiri pada saat kita sudah menjadi almarhum dan almarhumah. Setinggi apapun status sosial di masyarakat kita, maka pada saat kita meninggalkan mereka semua, maka kita akan dilupakan, Bunda. Satu-satunya nikmat yang Allah sematkan, walaupun tidak semua orang Allah beri, yaitu nikmat berubah hidayah dan iman. Ini nggak kelihatan, Bunda, namun bisa kita rasakan. Betul apa betul? Kalau dinarasikan atau digambarkan iman itu bentuknya apa? Ya nggak tahu, Bu Iwi. Tapi panjenengan semua, pian semua, kalau dikatakan nikmatnya orang beriman apa? Tenang. Nikmatnya orang beriman apa? Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar bersyukur. Dan itu tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Maka bersyukurlah. Kenapa? Rasulullah SAW sampai mengabarkan, qad aflaha man aslam. Bersyukurlah, sungguh beruntung menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi siapa orang beriman? Yaitu orang yang masih memegang teguh agama Islam. Pada saat dia imannya aman, kemudian masih ada satu hari yang dimakan hari itu. Satu piring maksud saya. Satu piring yang dimakan hari itu. Satu piring, aku nggak bicara 2. Aku nggak bicara 3 piring. Satu piring yang masih bisa dimakan hari itu. Maka Allah berikan nikmat itu sebagaimana nikmat dunia dan seisinya. Maka syukuri yang namanya nikmat iman. Karena sesungguhnya itu adalah tiket utama kita untuk memasuki surganya Allah. Amin Allahumma amin. Semoga dengan nikmat-nikmat, kalau disebut semua juga nggak habis waktu kita, habis untuk hanya menghitung nikmat, maka bersyukurlah setiap apa yang Allah titipkan kepada kita, dan menjadi abad dan syukur, supaya dengan nikmat yang Allah berikan, menjadikan hamba-hamba yang bisa diselamatkan dunia akhirat insyaallah. Salam salawat kita aturkan kepada khutbah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat syafaat nanti di yaumil akhir. Amal kita terbatas, ikhlas kita juga kadang-kadang masih naik turun ya Bunda. Apalagi Ramadan sudah kita tinggalkan bersama. Harapannya dengan Ramadan kita semakin memperbaiki niat amal-amal kita. Karena ruh daripada amal kita diterima tidaknya tergantung bagaimana niat kita. Maka apapun aktivitas kita, waktu kita terbatas untuk ibadah, maka seluruh aktivitas kita sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah dan Allah meridainya. Baik Bunda, tema kita hari ini masih menyangkut sawal-sawal gitu ya, sawalan halal bihalal, halal bihalal, halal dan menghalalkan. Ini tradisi Indonesia yang bagus ya, tidak perlu lagi diperselisihkan, bukan lagi masalah bid'ah atau tidak bid'ah. Tapi saya selalu memandang dengan kacamata yang jernih dan kepala yang positif thinking ya Bunda. Walaupun Rasul tidak mengajarkan, tapi juga tidak dilarang dalam agama kita. Halal bihalal hanya terjadi tradisi di Indonesia. Apa biasanya halal bihalal adalah media untuk komunikasi, media untuk silaturahim, saling memaafkan satu sama lain. Biasanya terjadinya 1 tahun sekali, yaitu bukan pada Ramadan atau pas sawalan. Di sana tempat orang berkumpul, bahkan kalau yang sifatnya umum istilahnya ada reunian. Tapi kita hari ini adalah halal bihalal, saling menghalalkan dari perkara yang halal. Insya Allah semuanya baik, tujuannya baik. Jadi nggak ada yang boleh yang mengatakan
Bu Wiwi ada nggak ajarannya di dalam Islam halal bihalal? Nggak ada, Rasul nggak mencontohkan. Tapi ini baik. Kita jadikan ajang sebagai silaturahim dan saling memaafkan satu sama lain. Suasananya masih dalam bulan Syawal dan biasanya kalau Syawal orang saling memaafkan satu sama lain. Saya mewakili saya pribadi dan keluarga sekaligus juga sebagai penceramah pembina wabil khusus di kajian saya yang tiap malam ya, tiap hari Jumat malam. Mohon maaf lahir dan batin kalau dalam menyampaikan materi atau dalam sikap kata ada yang berkenan ya, ada yang disengaja ataupun tidak sengaja, semuanya diikhlaskan ya para bunda. Begitu memasuki periode yang baru di bulan Syawal, kita dalam kondisi bersih sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Ini membutuhkan keikhlasan, membutuhkan usaha, membutuhkan ikhtiar. Jangan sampai hanya bicara maaf memaafkan hanya sepedasi mulut tapi hati-hatinya enggak. Maka tema ini menarik. Masih ada konteksnya dengan pertemuan hari ini, masih dalam nuansa Syawal. Saling mengikhlaskan kesalahan satu sama lain, jauhkan dendam, apalagi dendam kesumat. Dendam kesumat gak usah lagi disimpan-simpan, selesaikan di dunia supaya hisab kita nanti ringan di akhirat. Tema kita hari ini menarik bunda, masih nuansanya adalah dalam rangka maaf memaafkan. Kenapa kita harus maaf memaafkan? Dan bagaimana sesungguhnya pada saat kita dizalimi oleh orang, apakah cukup hanya dengan memaafkan tapi hati belum, gitu ya. Baik, sebelum masuk ke sana, saya akan, karena ini nanti ada pertanyaan, 5 pertanyaan dari saya. Bunda kalau punya pena dan punya kertas, monggo silakan dioret-oret, karena materi ini nanti yang akan saya jadikan bahan pertanyaan. Surahnya surah apa, ayatnya ayat berapa. Supaya fokus ya Bu. Karena mama kalau sudah dikasih door prize mah semangat. Tapi kalau nggak dikasih stimulus, kadang-kadang juga nyata juga enggak gitu ya. Kalau nggak ada kertas, nggak ada pena, Bunda bisa buka, monggo di HP boleh. Baik. Saya akan menyitir, tadi sebenarnya di opening sudah saya baca, surahnya dari surah Al-Imran 133. Ya, ini bagaimana cara Allah memberikan kesempatan kepada hambanya yang melakukan kesalahan. Ini Masya Allah tabarakallah. Sebelum kita masuk tema intinya, saya akan ambil rujukan atau dalilnya. Mana dalilnya Bu Wiwi? Di surah Al-Imran di ayat 133 ini Allah jelas dan gamblang. Bahkan di sini Allah mengabarkan kepada kita kalimatnya kalimat yang sangat menarik. Apa dikatakan oleh Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa Allah kabarkan kepada kita, dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah. Jadi kalau ada ampunan, kira-kira kita ngapain ya Bunda? Kalau Allah menghendaki akan memberikan ampunan, kira-kira apa yang menjadi apa? Asbabnya apa? Kalau ada ampunan biasanya ada apa? Ada kesalahan. Oke. Artinya setiap manusia tidak luput yang namanya tidak ada kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum, hanya satu-satunya manusia yang dijaga dari perbuatan dosa yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih umatnya Rasul, belum tentu kita ini dijaga oleh Allah. Bahkan tidak ada jaminan. Karena nggak ada jaminan, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah membuka ruang dan peluang yang luar biasa, 24 jam. Bahkan batasnya kapan Bu? Batasnya sebelum ruh di tenggorokan. Maka sebenarnya Allah titipkan nafas yang masih bisa kita hembus hari ini. Esensinya apa? Allah masih siapkan waktu, sediakan waktu untuk bertobat atas segala kesalahan yang kita lakukan. Ini ya. Jadi Allah menginginkan kepada kita, dan bersegera kamu kepada ampunan Allah. Jadi kalau ada ampunan, ada kesalahan yang dibuat oleh anak Adam. Wajar. Nggak ada manusia yang nggak salah. Ya. Dan apa janji Allah pada saat orang mematuhi ini? Allah katakan di sini adalah ya, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah janjikan apa? Allah janjikan wa jannatin arduha samawati wal ardu. Allah janjikan surga. Ya main-main.
Kalau di kita kalau sudah dimaafin janjinya apa? Oh nggak bisa. Ya tangan sih boleh beradu, tapi belum tentu. Harus ada SKB-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, orang kalau sudah ikhlas, sudah beredaan, nggak ada lagi syaratnya. Aku sih memaafkan iya, tapi belum 100%. Itu namanya SKB. Belum los, belum ikhlas. Kenapa? Dua hal, memaafkan dan minta maaf itu hanya perkaranya dua saja. Butuh nyali dan butuh keredoan. Butuh nyalinya di mana, Bu? Orang yang minta maaf itu butuh nyali. Dan itu nggak main-main. Maka hargai. Pada saat orang sudah minta maaf, artinya ada penyesalan pada dirinya. Sebelum menyesal apa? Menyadari. Dia menyadari. Jangan bicara nyesel kalau dia nggak sadar. Oh iya, aku salah ya. Ya wes lah. Karena aku salah berarti nyesel. Kalau sudah nyesel apa? Ya sudah deh, aku ada keinginan untuk memperbaiki kesalahanku dengan minta maaf. Maka itu hargai. Gak usah lagi dibongkar, gak usah lagi. Oh gak bisa. Sakitnya sudah. Betul. Apalagi mak, kalau sudah namanya sebenarnya perkaranya sepele. Kejadian itu hanya sederhana. Tapi karena didramatisir, dimasukin di dalam hati, ditambah lagi curhatnya kemana-mana, pembisiknya banyak, yang harusnya masalah itu sepele, ibarat kata bisa diselesaikan hari itu, dia fermentasi aku bilang. Fermentasi itu apa? Diinepin dulu, diendapin dulu, itu ya. Ya kalau diendapin untuk merenung, kontemplasi, saling memuhasabah, gak ada masalah. Cuma ini diendapin. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Kok tega ya? Ya Allah, hatinya di mana ya? Itu aja. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Semakin membuat rumit masalah tersebut. Maka kenapa dalam kaidah agama kita, syariat kita nggak lebih dari 3 hari. Aku mana-mana mengatakan ini benar. 3 hari ini masih simpel banget. Nggak nunggu 3 minggu, apalagi 3 bulan, apalagi 3 tahun kelawasan. Ibarat kata kalau 3 hari hangat-hangatnya masih terasa. Hari yang pertama ngapain? Hari yang pertama menyadari dua-duanya. Gak lagi bicara salah siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri, gak lagi. Karena kalau orang sudah menyesal itu maka hargai. Orang sudah menyadari bahwa itu sebenarnya titik awal untuk melakukan kebaikan. Ya, 1. Hari pertama dua-duanya saling muhasabah. Iya ya, aku tadi ngomong kayak gitu tuh jangan-jangan melukai perasaan hati saudaraku. Apa sih biasanya yang terjadi? Apa perselisihan antara kita? Sikap. Sebelum sikap biasanya apa? Omongan. Tersinggung omongan. Hanya beda gestur aja, melerok. Padahal tujuannya bukan melerok. Melerok itu apa ya? Tapi kalau meleroknya melerok cantik mah senang. Tapi ini melengos ya. Apa? Hah? Buang muka, padahal mukanya nggak dibuang kemana-mana ya Bu. Ya, mukanya mah tetap aja gitu. Itu tersinggung ya karena memang perempuan ini merespon semua dengan perasaan, dengan syukur. Padahal nggak ada niat sama sekali loh Bu. Hanya sepele. Apalagi disapa nggak nyaut. Bisa jadi orang yang kita sapa bukan nggak memang nggak sengaja itu nggak nyaut ya, bisa jadi kalau kita husnuzon bisa jadi pada saat aku sapa tadi nggak denger ya. Tapi jelas-jelas kok dia di sebelahku gitu. Siapa tahu yang namanya sudharungon. Tahu kan sudharungon itu? Pendengaran berkurang. Husnuzon saja, nggak usah lah mempermasalahkan hal-hal sepele yang membuat kita tersinggung. Toh juga nggak ada kurangnya untuk kita gitu. Ya, memuhasabah. Kemudian hari kedua sudah ada action. Awalnya ini sadar sudah, muhasabah itu bagian daripada kesadaran, membangun kesadaran. Yang kedua dia nyesel. Gak akan terjadi minta maaf atau memaafkan kalau dia gak nyesel. Ini hati-hati. Maka kalau hati kita lembut, ini cepat meresponnya. Tapi kalau hati kita keras, gak ngefek. Kalau istilah Jawa itu dablek. Dableknya apa? Ya, bebal. Keras hatinya. Ya. Hatinya keras sudah nggak bisa lagi, nggak bisa membedakan mana salah mana benar, nggak ada juga merasa bersalah.
Menyesal. Kemudian yang ketiga, dia ingin sudah action. Oke deh. Karena aku merasa aku yang salah. Gak ada salahnya aku minta maaf. Karena yang membuat masalah adalah aku lebih dulu. Hari pertama dia ada apa tadi? Muhasabah. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga action, eksekusi. Kalau memang permasalahannya agak berat, gak apa-apa. Pakai mediator. Mediator itu apa? Difasilitasi penengah. Ya. Karena nggak semua orang tuh bisa cair dalam waktu sekejap. Apalagi ini orangnya baperan gitu ya. Baperan tingkat tinggi gitu. Nah di situ ibu-ibu semua, kalau sudah ada orang yang mengulurkan tangan, maka jangan sekali-sekali ditolak. Hati-hati. Ini ya. Hati-hati, jangan ditolak. Maka hargai. Dan orang pada saat dia memberikan maaf, dia harus ikhlas. 3 hari cukup. Apa ancaman Allah? Barang siapa mukmin satu mukmin yang lain berselisih paham tidak diselesaikan 3 hari, maka kita dianggap sebagai wallahu yu'min. Sungguh dia bukan orang beriman. Kalau bukan orang beriman, kira-kira apa Bunda? Kalau sudah diklaim bukan orang beriman apa? Iya. Sebenarnya Islam memberikan arahan cuma 3 hari aja selesai. Cuma karena perempuan ini responnya, euforianya luar biasa. Masalahnya sederhana jadi rumit. Teman curhatnya banyak, pembisiknya banyak. Hanya sekedar, Mbak tak maafkan. Oh nggak usah. Kompornya banyak. Akhirnya meleduk. Ya, yang harusnya bisa diselesaikan 3 hari jadi panjang. Padahal Allah membuka peluang 24 jam sepanjang hayat kita kecuali ruh kita sudah ada di tenggorokan. Ya. Kemudian di ayat ini Allah kabarkan ya uiddat lil muttaqin, dan itulah dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bunda, baru saja kita meninggalkan 1 bulan kemarin, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang khatam 2 kali? Sekali deh, kok langsung 2 kali ya? Sekali? Ada? 2? 2,5? 1,5? 2? 3? 4? Mbak In, berapa Mbak In? Saya 1,5. 1,5. Kenapa nggak dikit-dikit 2? Senengannya kok setengah-setengah. 1 kali atau sama sekali nggak ada buka Quran? Adalah, malulah Bu Wiwi. Masa Ramadan kata baca Quran? Malulah. Gitu ya? Oke. Kalau memang ada yang belum khatam, maka jadikan Ramadan yang akan datang bisa khatam 1 kali. Oke. 1 bulan kemarin akumulasi kebaikan kita luar biasa. Yang biasa nggak sedekah jadi sedekah. Oke? Yang nggak biasa masuk masjid jadi masuk masjid. Yang nggak biasa tutup aurat belajar tutup aurat. Yang nggak biasa buka Quran. Yang nggak pernah baca Quran belajar Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Orang pada berbondong-bondong melakukan kebaikan. Momentumnya tepat di bulan Ramadan 1 tahun sekali. Oke. Tapi apakah kemudian akumulasi kebaikan kita hanya di 1 bulan Ramadan kemarin? Kan enggak. Betul apa betul? Betul. Ini dikasih setelah bulan Syawal, di akhir-akhir Syawal. Oke. Apa keinginan Allah? Yang 1 bulan kemarin, apakah memberikan atsar atau memberikan dampak kebaikan di 11 bulan yang akan datang? Ini yang jadi pertanyaan. Ukurannya bukan kemarin yang bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz. Bahkan teman saya ada yang 1 hari 10 juz. Ini juz betulan loh ya, bukan juz mangga atau juz melon loh ya. Ini juz Quran. Ada yang 10 juz, bahkan ada yang 15 juz. Bisa jadi sepanjang hayat, sepanjang waktunya hanya untuk bahkan Ustaz Saiful Al-Hafiz yang punya Al-Haq itu, beliau targetkan itu dalam 1 hari bisa murojaah 15 juz. Bayangin, nggak menerima jadwal apapun kecuali murojaah 15 juz. Ya iyalah, kalau sudah habis Quran mah gampang aja gitu kan. Sambil tidur bisa masih murojaah, sambil laya-laya bisa gitu ya.
Maka kebaikan-kebaikan itu apakah masih kita lakukan di 11 bulan yang akan datang? 1 bulan kemarin semua yang namanya kebaikan kita produksikan, kita munculkan. Sementara keburukan kita tekan sedemikian rupa. Ngegosip, ya Mbak, puasa Mbak, gak usah gosip, gak usah ngomongin tetangga, dosa kita mah udah banyak. Itu kita lakukan enggak 11 bulan yang akan datang? Gitu ya. Jadi ukuran keberhasilannya apa? Dampak dari 1 bulan kemarin akan memberikan kebaikan di 11 bulan yang akan datang. Jangan hangat-hangat tai ayam. Hangatnya ada di mana? Hangatnya di bulan Ramadan, kemudian kembali adem. Anyep. Anyep itu gak berasa. Gak ada efeknya apa-apa. Begitu juga pada saat kita melampaui Ramadan kemarin apa terjadi kita? La'alakum tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di ayat berikutnya Allah kabarkan, alladzina yunfiquna fis-sara' wad-dara'. Siapa mereka? Yaitu orang yang bersedekah, berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Luar biasa. Kesadaran bersedekah sekarang ibu-ibu, Masya Allah. Gerakan berbagi ibu-ibu luar biasa, wabil khusus di Ramadan kemarin. Berbondong-bondong, takjil luber-luber, panti asuhan luber, ngasih bantuan semua. Betul apa betul Bu? Betul. Ya iyalah Bu Wiwi, sedekah yang paling baik kan di bulan Ramadan. Ya iya. Tapi apa aja cuma setahun sekali kan enggak? Biasanya kalau sudah ada Jumat ada apa ibu besok itu? Jumat berkah, Jumat berbagi, apalagi sedekah berkah, sedekah Jumat, gerakan berbagi, macam-macam. Silakan diteruskan. Karena memang itu tadi la'alakum tatakun, kalau dikaitkan dengan ayat ini uiddatil muttaqin. Kenapa? Orang yang bertakwa itu nggak peduli kantongnya mau tebal mau tipis, mah berbagi aja. Cuma kan ujian kita pada saat berbaginya kalau pas gajian, pas terima bonus mah nyaman. Giliran yang pas kantong tipis, dompet tinggal selembar-lembarnya isinya dalamnya, ATM sudah limit karena bisa ditarik. Tapi tuntutan untuk berbagi, ujiannya di sini. Kenapa? Karena sedekah yang paling tantangannya paling berat itu adalah sedekah yang dilakukan oleh orang miskin dalam kondisi dia tidak mampu. Cuma ayat ini mengatakan apa? Bersedekahlah, berinfaklah dalam kondisi lapang dan sempit. Gak ada urusan. Mau dompet kita tebel, mau dompet kita tipis, tetap bersedekah. Sebagaimana layaknya sedekahnya Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah menyimpan apapun kepingan-kepingan yang seharusnya itu milik Rasulullah SAW. Pernah satu saat selesai memimpin sholat jamaah, kemudian tidak seperti biasanya Rasul selesai memimpin jamaah kemudian beringsut itu pergi meninggalkan para sahabat. Sampai sahabat itu bertanya-tanya, ada apakah gerangan, apakah Rasul akan menerima wahyu? Tak selang berapa lama kemudian Rasul menghampiri para sahabat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada apa? Enggak seperti biasanya Anda meninggalkan kami. Biasanya memimpin zikir, berdiam sejenak menghadap para sahabat. Kemudian Rasul menjawab, aku masih teringat bahwa aku masih menyimpan beberapa keping emas, dirham dan dinar yang belum aku bagikan kepada para sahabat yang membutuhkan. Insya Allah. Kalau kita kaya disimpan-simpan masih ada ya Bunda ya? Masih. Yang disimpan-simpan masih ada, di ATM masih ada, investasi masih ada, properti masih ada. Rasul tidak ada satupun. Bahkan pada saat beliau wafat, hanya ada satu benda yang sangat berharga. Namanya geribah air. Kalau mungkin di sekarang kita itu apa? Gentong itu, dispenser. Nah, istilah keren dispenser. Geribah air saja yang berharga. Selain itu lebihnya Rasul tidak meninggalkan apapun. Ini ya ibu-ibu semua. Ya. Jadi apa? Ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wa dharra. Kemudian yang berikutnya adalah wa kadhimina ghaidha wa 'afina 'anil nas. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yaitu dia menahan amarahnya. Biasanya apa yang menyebabkan amarah? Tidak sesuai dengan hati kita. Ada selisih paham yang tidak terselesaikan. Dan bagaimana cara Islam menyelesaikan amarah? Wajar, tidak ada masalah. Kalau marah ditunjukkan boleh, disimpan boleh, dan disimpan itu lebih baik. Betul. Tapi harus yang terkontrol.
Maka kalau namanya nafsu amarah itu muncul pada saat berdiri, apa? Rasul mengajarkan kepada kita duduk. Sekalian saya tanya teman saya yang dokter, dok emang kenapa kalau orang kecenderungan marah sambil berdiri? Bu Wiwi, tensi itu akan naik. Kalau udah tensi naik, nggak bisa lagi berpikir jernih. Dan ini akan menstimulus anggota panca indera kita yang lain untuk melakukan reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Apalagi yang kita marahi itu orangnya cengenges nggak merasa bersalah. Jengkel kan kita? Kita dalam kondisi berdiri, ya bisa ini akan memicu tangan akan melakukan sesuatu. Apa kira-kira? Body contact. Apa body contact? Peleng, jewer, nyobit, dan seterusnya. Tadi akan memberikan efek. Maka pada saat berdiri, duduk. Berdingin. Masih juga memicu kemarahan. Apa kemudian? Loh, baring. Nyaman sudah baring aja. Syukur-syukur sampai ketiduran. Gak apa-apa. Tidur, relax. Urat saraf yang tegang itu jadi, apalagi saya yang kayak darah tinggi kayak gini nggak bisa. Harus nih ilmu harus pakai supaya untuk tadi menurunkan tensi. Berbaring itu relax, gak ngefek juga. Maka ambil air wudhu. Kenapa? Setan cara memainkan nafsu amarah anak Adam itu seperti bola. Coba bayangin ya bunda ya. Anak kecil kalau bawa bola itu mau diapain mah terserah aja. Mau ditendang, mau ditindis, mau didudukin terserah. Mau dilempar-lempar nggak ngurus. Maka jangan berikan kemarahan ini yang mengelola adalah setan anak tua. Kita yang harus bisa memanage. Ini kalaulah marah harus diungkapkan, harus diekspresikan. Nggak ada masalah. Kalau berbaring juga masih amarahnya masih belum turun, maka ambillah air wudhu. Pada saat kita mengambil air wudhu, setan akan meninggalkan kita semua. Ini ya. Jadi menahan amarah. Dan di ayat ini ditutup oleh Allah wa'afina aninas, dan kalian harus memaafkan kesalahan orang. Kenapa sih susah betul? Kayaknya kalau memaafkan itu gengsiku turun gitu. Sekarang kalau bicara gengsi, Bunda mohon maaf, saya sama simpel aja mengelola hidup. Hati-hati dalam beramal. Oke. Takutlah pada saat amal kita tidak dinilai oleh Allah. Gak usah takut amal kita gak dinilai oleh manusia. Paham ya? Kalau kita diabaikan oleh Allah takut. Tapi kalau diabaikan oleh manusia gak usah takut. Kalau semua aktivitas kita ingin jatuhnya dinilai oleh manusia, maka kita siap-siap untuk capek, siap-siap untuk kecewa. Takutlah kalau amal kita tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya simpel aja. Lah aku nggak punya beras, lo nggak minta tetanggaku juga. Ngapain juga capek-capek ingin dinilai oleh manusia? Selesai sudah. Jadi hidup ini simpel saja, nggak usah dibikin rumit. Maka kalau ada konflik sederhanakan, gak usah dibikin rumit. Kalau memang bisa dimudahkan, gak usah dibikin sulit. Nyaman. Gengsi kita gak akan turun kok. Kalau Allah saja maha pemaaf, kenapa kita kok masih ada? Tak maafkan gak ya? Kalau nanti tak maafkan harga diriku jatuh. Gak ada urusan. Emang kalau jatuh terus sampai ngapain? Kan gitu kan? Nama baik kita tuh nggak usah dinilai manusia, tapi kebaikan kita itu adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayatnya jelas Bunda ya? Ayat berapa tadi? Surahnya? Ali Imran 133 sama 134. Baik, saya akan memberikan sedikit tips ya Bun, yang bisa kita jadikan acuan supaya kita menjadi pribadi yang pemaaf. Yang pertama, memahami sifat Allah sebagaimana Allah adalah maha pemaaf. Ya, doa yang diajarkan oleh Rasul pada saat kita kemarin 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Ya. 10 hari terakhir ini biasanya dibaca. Walaupun Bu ini tak baca di awal Ramadan boleh, tapi yang paling khusus dikhususkan adalah di 10 hari terakhir.
Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Apa iya kalau Allah membuka ruang dan peluang seluas-luasnya pada saat ada hambanya melakukan kesalahan akan diampuni? Apa iya kita yang kesalahan sesama manusia saja tidak saling memaafkan satu sama lain? Betul apa betul? Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memberikan keberkahan, yang maha baik kepada kita. Gak pernah berhitung atas apa yang Allah berikan kepada kita. Apakah iya kita masih berhitung kepada Allah? Wabil khusus manusia masih mengkalkulasi. Masih hanya bicara egosentris. Nanti kalau tak maafkan nanti dia bikin kesalahan. Gak ada urusan. Ya, perkara ikhlas gak ikhlas ini adalah butuh pembelajaran dan butuh waktu saja. Kemudian yang kedua, memahami esensi manusia atau memahami diri kita sendiri. Apa esensi manusia? Manusia tidak ada yang luput daripada melakukan kesalahan dan dosa. Udah mohon maaf, kalau kita disuruh mengkalkulasi dosa kita sampai di detik ini, kira-kira udah lupa atau lupa? Lupa Bu Wiwi. Itulah tabiat manusia. Walaupun catatannya nggak bakal lupa. Kenapa? Malaikat Raqib nggak akan salah catat. Malaikat Atid pun tidak akan salah catat. Padahal kita yang melakukan perbuatan dosa mah udah lupa. Betul ya Bun? Malu rasanya. Allah maha baik. Kenapa kita dengan manusia nggak bisa baik? Akhirnya apa yang terjadi? Pokoknya sampai kapanpun tiada maaf bagimu, sampai 7 turunan juga nggak akan aku maafkan. Hati-hati. Ya. Jadi sampai Allah bersumpah, wallahu la yu'minu. Wallahu la yu'minu. Demi Allah, mereka bukan dari golongan orang-orang beriman. Kalau Allah sudah bersumpah seperti itu, kita mau jadi golongan apa? Ini loh kadang jaim-jaimnya manusia itu. Gak usah jaim-jaim sama manusia setinggi apapun levelnya. Kalau dia mau sudah pensiun juga udah jadi rakyat jelata. Kadang-kadang kita masih memperkarakan siapa kamu, siapa aku. Kalau sudah urusannya seperti itu gak clear hubungan kita dengan manusia. Ada aja konfliknya. Apalagi sumpah serapahnya 7 turunan tidak akan aku maafkan. Astagfirullah. Kalau 1 turunan atau 1 generasi, taruhlah katakan 50 tahun, itu 50 tahun. Kalau sunahnya katakan usia 60. Kali 7 berapa? 420 tahun itu loh gak dimaafkan. Astagfirullah. Ini rumit. Memperumit hisapnya kelak bunda-bunda semua. Simpel saja. Selesaikan 3 hari. Kalau perlu gak apa-apa. Nggak ada yang kurang kok pada saat kita minta maaf dan memaafkan orang lain. Nggak ada yang kurang pada diri kita. Malah itu akan menyatukan silaturahim, terjalin lagi kasih sayang. Walaupun nggak apa-apa sih tak maafin, tapi aku besok-besok lagi hati-hati kalau bermuamalah dengan dia. Nggak apa-apa. Aku batasin aja jaraknya, nggak usah terlalu sering ketemu. Nggak masalah. Itu bukan memutus silaturahim nggak, tapi membatasi. Beda ya, memutus silaturahim dengan membatasi. Ada pertanyaan, Bu Wiwi kalau aku delkon kayak apa? Maksudnya delkon apa? Delete kontak. Terus dia nggak bisa baca statusku, dia nggak bisa lihat update statusku. Ya nggak masalah. Hanya sekedar delkon saja. Tapi kalau sampai ketemu dengan orangnya salaman biasa nggak ada masalah. Jangan sampai delkon tapi salaman nggak mau. Mbak, kita ada kajian. Si itu datang nggak biang kerok, datang nggak jadi aku. Yang kayak gini kan dia belum clear karena tadi masih mengkalkulasi. Gengsinya turun. Padahal dengan maaf, minta maaf itu sesungguhnya apa? Kasih sayang terjalin kembali, ukhuwah terjalin kembali. Walaupun hati sudah sakit. Ya. Baik. Yang ketiga, belajarlah untuk mengingat-ingat kebaikan orang lain. Sama dengan Rasulullah SAW. Jika ada orang lain melakukan kebaikan pada kalian, ingatlah sepanjang hayat. Namun pada saat kalian melakukan kebaikan kepada orang lain, lupakan, gak usah diingat-ingat. Paham ya Bun?
Nggak usah kemudian diungkit-ungkit. Oh itu kalau nggak tak tolongin, kemarin merantau, nginep di rumahku, mana jadi sekarang jadi orang sukses kayak gitu. Giliran jadi orang sukses, mana ada dia tengok-tengok aku. Itu namanya orang ada pamrihnya. Nggak usah diinget-inget. Nggak ada lagi balas jasa. Biar Allah yang balas. Setiap kebaikan yang kita terima dari orang lain, ingat sepanjang hayat. Sementara kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain, lupakan. Orang ikhlas seperti itu. Walaupun susah Bunda ya. Kita pengennya jasanya diingat terus. Coba itu kalau bukan aku yang nyekolahin, nggak bisa dia jadi orang kayak sekarang. Emang sekarang jadi apa kalau nggak jadi orang gitu loh. Ya Bunda ya. Jadi ingat, jadi kita fair. Gak ada orang buruk semuanya, gak ada Bun. Pasti ada baiknya. Gak ada orang baik semua, pasti ada buruknya. Jadi kita seimbang menilainya. Iya sih, dia tuh orangnya jutek-jutek, tapi mudah menolong. Nah ini fair. Maka pada saat kita berkonflik dengan seseorang, kita merasakan diperlakukan yang bisa menyakitkan hati kita, ingat kebaikannya dia apa. Jangan ditutup. Jangan setitik nila rusak susu sebelahnya. Ini nggak fair. Apalagi ngelihatnya pakai merem, gelap, pakai kacamata hitam, mati lampu, wis. Dah tertutup semua. Nggak ada yang kelihatan, tertutup semua. Kebaikannya tertutup. Yang termunculkan hanya keburukan. Baik. Yang berikutnya, belajar untuk mengingat-ingat keburukan kita kepada orang lain. Muhasabah. Ya Allah, kekuranganku apa ya? Maka kebiasaan para sahabat, mohon maaf. Satu saat ada seorang Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin itu sekarang kayak presiden gitu Bunda ya. Dan ini Amirul Mukminannya masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa seorang Umar, sahabat Umar itu pada saat menjadi Amirul Mukminin. Masya Allah. Yang sering sidak itu sahabat Amirul Mukminin. Ada kan kisah yang seorang janda godok apa ini? Batu. Anaknya lapar, gak ketulungan. Mulai dari sebelum maghrib sampai ba'da isya anaknya nangis, mulai anaknya nangis merang-rang sampai tertidur karena nungguin mamanya masak kada kelar-kelar. Itu kisah itu terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekalinya kisah itu didengerin. Pas sidak tapi diam-diam gitu. Kisahnya didengerin oleh Amirul Mukminin dengan stafnya, dengan salah satu sahabat, nggak disebut siapa namanya. Cuma masa itu kejadian ini terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu benar, mak lapar, mak kapan masak, kapan matang gitu. Sabar nak demi untuk menghibur anaknya. Sekalinya yang digodok itu bukan bahan makanan pun. Yang digodok adalah batu. Demi untuk menghibur anaknya bahwa mamanya sedang masak. Cuma kan anak bertanya-tanya, sesungguhnya dimasak mamakunya apa sih kok nggak mateng-mateng gitu. Gitu. Ya lala batu lah kapan masaknya gitu kan. Tapi untuk menghibur dan itu didengarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian karena kisah tersebut tok assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung memberanikan diri. Terus kemudian dia nggak tahu ya janda tersebut bahwa yang datang itu adalah pemimpinnya. Apa yang Anda butuhkan, Wah Ibu? Saya terlaknat itu Amirul Mukminin menjadi pemimpin, nggak ngerti kalau orangnya kelaparan, kurang lebih seperti itu. Melaknat dan itu wajar, nggak ada masalah. Apa kemudian? Langsung saat itu Amirul Mukminin ke gudang Baitul Mal wa Tamil menggendong sekarung gandum. Sampai aslinya mengatakan, wahai Amirul Mukminin biar aku saja yang menggendong. Wahai sahabatku, mampukah kalau ini misal ini kau berikan kepada, mampukah kau akan menanggung dosaku nanti di akhirat pada saat aku dihisab? Bahwa masih ada wargaku kelaparan sementara aku tidak mengetahui. Digendong sendiri itu namanya. Gandum kemudian diberikan kepada perempuan tersebut. Sungguh terpuji wahai Tuhan. Anda lebih terpuji dibandingkan pemimpin kami yaitu Umar bin Khattab. Siapakah sesungguhnya Anda? Saya adalah Umar. Kalau kita gerak nggak enak. Ya. Jadi kisah ini terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada lagi kisah yang lain. Seorang presiden minta dikritik oleh sahabatnya. Saat itu sahabatnya namanya adalah sahabat
Salman Al-Farisi. Ada dua sahabat, Hudzaifah dan Salman Al-Farisi. Yang sahabat Hudzaifah mengatakan, wahai Hudzaifah, sepanjang aku menjadi Amirul Mukminin, adakah sikapku yang menurut kamu adalah berlebih-lebihan? Wahai Amirul Mukminin, saya pernah satu saat melihat dalam jamuan Anda menggabungkan, mencampur dua kuah yang berbeda. Ini dalam jamuan, dalam kondangan. Mencampur dua kuah yang berbeda. Bagi saya itu Anda sudah berlebih-lebihan. Mohon maaf ya Bu. Orang kalau mau kondangan, di situ ada main buffet, ada prasmanan, ada stol, ada gubuk-gubuk. Itu kan suka-suka tamu, mau makan apa, terserah. Memang sama Sohibul Hajat itu kan disediakan untuk para tamu. Suka-sukalah. Soto mau tak campur dengan rawon, rawon tak campur dengan bakso. Kan suka-suka aku. Biar orang mau ngomong apa, ini bagiku enak. Terserah kan? Tapi itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan dilihat oleh sahabat yang namanya Hudzaifah, dan bagi Hudzaifah itu adalah hal yang berlebihan. Dikritik. Dan sejak itu apa yang dikonsumsi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dikatakan dalam satu riwayat adalah roti yang sangat kasar, roti Arab. Roti Arab itu lebar-lebar, ada yang bentuk panjang, ada yang bentuknya lebar. Mungkin ya kalau pernah ke Tanah Suci itu biasanya cocol sama yogurt. Yogurt itu susu difermentasi itu loh Bun. Ya, itu kalau di lidah kita mah nggak ada yang cocok, nggak ada yang kenyang juga. Roti gandum yang sangat kasar dan dicelup dengan minyak samin. Begitu dikritisi bahwa Anda mencampur dua kuah yang berbeda, apakah kemudian marah? Enggak. Masya Allah. Padahal ini presiden loh. Ya kan? Setara pemimpin umat di masanya gitu. Gak sakit hati. Maka kalau dalam kaidah pergaulan, kalau engkau ingin tahu dirimu yang sesungguhnya, keburukanmu, maka mintalah dikritik oleh orang yang membencimu. Jangan, mbak coba mbak sepanjang sampean bergaul sama aku. Kira-kira keburukanku apa? Nah, orang yang kita cintai adalah orang yang senang sama kita. Oh enggak ada bunda, sampean baik semua. Oh enggak fair. Jika kau ingin tahu keburukanmu, mintalah dikritik oleh orang yang membencimu. Walaupun ada yang benar, ada yang enggak benar. Ya siap-siap aja namanya orang dikritik kok. Dan enggak usah marah. Kita baru disender gitu udah sakit hati. Dikritik belum, baru disender. Disender itu kan istilah Jawa disemoni, di apa? Disyaratkan aja, tersirat saja, nggak tersurat gitu loh. Biasa saja. Dalam pergaulan itu ada kurang lebihnya, dan kalau pengen tahu diri kita yang sesungguhnya, maka mintalah saran kepada orang yang membenci kita, nggak ada masalah. Cuma ya kita masalahnya siap apa enggak gitu loh. Betul ya? Kalau kita nggak siap gak usah main-main. Maka bikinlah neraca amal bunda. Kalau yang baik itu sebelah debit, kalau yang buruk sebelah kredit. Oh aku orangnya rajin tapi kok agak judes. Oh waktuku habis. Ya wis. Saya percepat. Jadi mengingat-ingat keburukan kita kepada orang lain, ya. Sementara keburukan orang lain sudah urusan dia. Gak usah terlalu dimasukin. Gak usah mikir orang lain bunda. Kita memikirkan diri kita, kebaikan kita, keburukan kita, amal kita. Kemudian yang berikutnya berpikir husnuzan. Rasul mengajarkan husnuzan apalagi sama muslim, masya Allah. Bahkan dikatakan gak boleh kita menyimpulkan keburukan seseorang sebelum menemukan 70 keburukannya. Sebelum menemukan 70 keburukannya, kita nggak boleh kemudian memvonis orang itu buruk. Ya, artinya apa? Agama ini mengajarkan kepada kita itu berpikir positif thinking kepada sesama saudaranya. Kalau sudah ini kita lakukan, saya yakin ada sedikit kesalahan, maafkan. Kesalahannya tuh banyak betul, sebanyak apa sih? Semakin intens, semakin banyak peluang kesalahan ini dibuat. Maka kalau membangun hubungan, nggak usah deket-deket banget. Kayak sense of belongingnya tuh banget. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa dirimu loh mbak. Nggak perlu, nggak usah. Aku nggak ada beras juga ngomong sampean. Ya wis,
Mana yang boleh, mana yang boleh. Mana yang dirahasiakan hanya untuk kita, mana yang boleh di-share. Gak semua-semuanya. Karena saya pernah punya jamaah yang seperti ini. Tapi alhamdulillah kemarin sawalan ke rumah datang dua-duanya. Aku lega sudah. Jadi kalau membina hubungan gak usah banget-banget. Banget-banget apa? Tidur sekamar, sepiring berdua, utang-utangan duit is biasa. Sewangking, Mbak aku hari ini bakso tak traktir. Besok sama nasgor traktir ya, sampai segitunya. Ini nggak usah, biasa aja. Artinya apa? Kalau sudah sekedarnya pada saat ada konflik itu dampaknya juga nggak banget-banget. Baik, karena keterbatasan waktu, saya cukupkan di sini. Cukup nggak cukup harus dicukupin, puas nggak puas harus puas-puasin. Dan kesimpulannya adalah teruslah menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi jiwa-jiwa yang besar, ikhlas, ya membangun kasih sayang, membangun hubungan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena manfaat, asas manfaatnya. Ikhlas karena iman, karena sesungguhnya persaudaraan yang dibina karena iman akan mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Siapa mereka? Yang pada saat ada kesalahan pada diri kita, dia berani menegur kita. Pada saat ada kebahagiaan pada diri kita, dia yang akan mengucapkan kalimat tahmiyah kepada kita. Bukan orang yang membangun hubungan atas dasar manfaat. Begitu manfaatnya hilang, terputus pula yang namanya hubungan tersebut. Alhamdulillah, semoga ada barokah manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.